Hai sahabat Emma, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari netizen, beberapa yang sudah berkomentar di channel YouTube saya Emma Diary, yang ini. Terus juga ada yang ini. Nah, di video kali ini saya akan jawab dua pertanyaan itu buat Welcome back to my channel. Satu channel yang khusus membahas tentang dunia broadcast, orang-orang radio, dan juga tentang penyiar radio. Sudah lama nih kayaknya saya nggak bikin konten tentang dunia radio. Kontennya tentang makan-makanan mulu ya, kuliner ya. Jadi nggak heran kalau misalnya timbul jerawat, udah mulai melar pipinya, kemudian sudah mulai dempal sayanya. Ya wes lah, nggak usah nunggu lama. Pertanyaannya adalah seputar kalau jadi penyiar radio harus lulusan jurusan tertentu atau bebas. Terus pertanyaan yang kedua, ada jurusan untuk kuliahnya nggak sih kalau jadi penyiar radio? Oke sahabat Emma, menjawab pertanyaan kalau jadi penyiar radio itu apakah harus lulusan tertentu atau bebas? Kalau berdasarkan yang saya temui 20 tahun terakhir ini, penyiar itu nggak harus lulusan tertentu. Mereka-mereka yang saya temui itu kebanyakan dari banyak lulusan. Mulai dari lulusan SMA, S1, S2, sampai yang melanjutkan ke S3. Sekali lagi ya, ini tergantung dari personality dalam mendevelop skillnya masing-masing. Lulusan SMA bisa kok jadi penyiar. Lulusan S1, S2, S3 pun belum tentu bisa jadi penyiar. Itu semua tergantung kepada satu niat, yang kedua minat, terus yang ketiga itu adalah bakat. Kalau misalnya ada niat, pasti nanti dia berminat untuk mempelajari atau belajar tentang dunia broadcast. Nah, setelah niat dan minatnya ada, tapi nggak punya bakat, ya jangan berharap bisa jadi penyiar ya. Tapi jangan sedih juga, mungkin ada profesi lain atau mungkin ada bidang lain yang sudah disiapkan untuk ditekuni, tapi yang pasti bukan dunia broadcast. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Kalau jadi penyiar radio, apakah harus lulusan tertentu atau bebas? Tadi sudah terjawab. Terus pertanyaan yang kedua, ada nggak sih jurusan untuk kuliahnya untuk jadi penyiar radio? Jadi penyiar itu ada jurusan kuliahnya nggak sih? Saya jawab ada jurusannya untuk jadi penyiar radio. Tapi bekal pendidikan yang seperti itu sebetulnya hanya sebagai dasar aja ya. Lagi-lagi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tergantung dari pertama niat, yang kedua minat, kemudian yang ketiga adalah bakat. Terus kalau pengen jadi penyiar, belajar broadcast, itu ambil jurusan apa ya kira-kira? Nah, ini dia jawabannya. Di antara kamu sahabat Emma, kalau pengen jadi penyiar radio, saya bisa referensikan beberapa jurusan kalau kalian mau ngelanjutin kuliah. Yang pertama itu adalah jurusan ilmu komunikasi. Setahu saya, jurusan ilmu komunikasi ini mempelajari tentang bagaimana mengkomunikasikan sebuah pesan secara efektif kepada orang lain, baik itu secara tertulis maupun lisan. Nah, di jurusan ini tapi juga membahas berbagai macam tentang bentuk komunikasi ya. Komunikasi termasuk komunikasi massa. Jadi ini secara umum. Kalau kamu ambil jurusan ini, itu kamu bakal mempelajari media massa, terus juga belajar tentang new media atau media-media baru yang sekarang ini, mempelajari tentang public speaking sampai dengan jurnalistik. Tapi sebenarnya untuk ilmu komunikasi
ini lebih dibutuhkan bagi kamu yang pengen jadi penyiar berita. Jadi penyiar berita atau mungkin di radio yang segmentasinya news, itu bakal cocok sekali kalau ngambil kuliah di ilmu komunikasi. Jurusan yang kedua kalau kalian mau ngambil kuliah adalah jurusan broadcasting. Itu sekarang memang ada, meskipun tidak banyak perguruan tinggi yang punya jurusan broadcasting. Ini lebih mempelajari tentang dunia siaran, baik itu media radio maupun juga media televisi. Seperti proses produksi sebuah acara televisi, kemudian serba-serbi program berita, sampai gimana cara membawakan berita yang baik, itu akan diajarkan di materi perkuliahan untuk program studi broadcasting. Jadi kamu akan lebih banyak mempelajari tentang dunia penyiaran lebih detail ya. So, kalau kamu sudah bercita-cita menjadi penyiar radio, bisa jadi jurusan ini, broadcasting, itu adalah yang cocok buat kamu. Jurusan perkuliahan yang bisa kamu ambil kalau kamu pengen jadi penyiar adalah jurnalistik. Jurusan ini sebenarnya lebih ke profesi jurnalis ya. Sedangkan kalau kita ngomong penyiar secara umum atau secara khususnya penyiar berita, itu jurusan jurnalistik sangat dibutuhkan karena penyiar berita itu juga bisa disebut sebagai jurnalis, khususnya kalau di televisi. Nah, biasanya sebelum menjadi penyiar berita, seseorang yang terjun ke dunia penyiaran itu akan diterjunkan sebagai reporter dulu. Banyak ilmu-ilmu atau pemahaman, penguasaan, dan juga pengalaman-pengalaman di lapangan itu akan dibutuhkan ketika membawakan sebuah berita atau menjadi penyiar berita. Pengetahuanmu selama ada di lapangan itu berguna ketika kamu menjadi penyiar berita atau pembawa acara. Jurusan yang bisa kamu ambil kalau kamu pengen jadi penyiar radio adalah hubungan internasional. Ini lebih kepada penguasaan bahasa asing ya. Mengenai isu-isu berita, kebijakan internasional, ini bisa menjadi modal kalau kamu pengen jadi penyiar atau pengen berprofesi sebagai penyiar berita. Kenapa dari tadi saya ngomong tentang penyiar berita? Lagi-lagi sahabat Emma, itu semuanya hanya modal awal atau modal dasar. Tergantung dari niat, minat, dan bakat. Meskipun sudah kuliah setinggi itu, tapi kalau tidak ada niat, tidak ada minat, tidak ada bakat, nggak bakal bisa jadi penyiar. Ngomongin soal penyiar ini bisa terjadi secara umum. Itu juga tidak bisa hanya penyiar berita aja yang kita sorot, tapi juga penyiar entertain secara umum. Tergantung bagaimana pengembangan skill SDM atau personality masing-masing. Oke, yang terakhir kalau saya bisa sarankan ketika kamu ingin menjadi penyiar, bisa mengambil kursus kilat broadcasting. Banyak tuh sekarang ini broadcasting school, banyak juga kelas broadcasting yang dibuka, kemudian kursus-kursus broadcasting. Sekolah broadcast yang seperti ini nih sahabat Emma punya mentor-mentor yang sudah nggak diragukan lagi kualitasnya ya. Jadi mereka punya mentor-mentor yang memang udah qualified. Kamu tinggal pilih aja nih kira-kira sesuaikan budget yang mana yang cocok buat kamu, karena biasanya ada investasi khusus yang harus dipersiapkan ketika masuk di broadcasting school, kelas broadcasting, atau kursus broadcasting. Bahkan sekarang ini ada loh sekolah-sekolah broadcast yang sudah mengeluarkan sertifikat. Berbayar kan, soalnya mereka sudah berani mengeluarkan sertifikat, kemudian juga bisa mengarahkan ke salah satu radio, atau mungkin ada magang di mana, magang di sini, di situ yang berhubungan dengan dunia broadcast. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau kamu mau melanjutkan kuliah atau pengen tanya ada kuliah khususnya nggak sih kalau mau jadi penyiar, saya jawab ada. Penjelasannya sudah saya bahas di video kali ini. Oke, thank you ya yang sudah menyimak dan juga subscriber saya yang sudah memberikan 2 pertanyaan yang paling penting dan 2 pertanyaan berkualitas. Seperti janji saya sudah menjawabnya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten broadcasting selanjutnya. Saya Emma, bye-bye.